ke kriptografi klasik selanjutnya adalah Playfair Cipher. Nah, sejarahnya Playfair Cipher ini dipakai di Perang Dunia Pertama dan Kedua, di mana ini ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone tahun 1854, namun baru populer oleh Lord Playfair. Makanya dia namanya disebut sebagai Playfair Cipher ya. Nah, Playfair Cipher ini merupakan teknik simetrik, tapi dia masuk ke substitusi di graf. Ya, enkripsi simetrik, tapi bukan modern ya. Ini masih klasik juga nih sebenarnya. Nah, untuk untuk Playfair Cipher itu kita harus menggunakan 3 tahap atau 3 step ya. Step yang pertama adalah kita akan menyusun kunci dalam bentuk kotak 5x5. Ya, kita akan mengubah kuncinya menggunakan kotak 5x5. Kemudian yang kedua, kalau kalian nemu huruf J-nya nggak dipakai atau dihapus dari kolom 5x5-nya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan ada satu buah kata kunci ya, satu buah key adalah Playfair example, seperti ini. Nah, dari sini kita harus membuang huruf J dulu. Ada huruf J nggak? Nggak ada ya. Nah, itu yang pertama, kita harus buang huruf J dulu. Kemudian kedua, kita harus menghilangkan huruf-huruf yang sama. Jadi play ya, kita P, kemudian kita tulis karena belum ada ya sebelumnya. L kita tulis, A kita tulis, Y kita tulis, kemudian F kita tulis, kemudian A. A muncul 2 kali, dia sebelumnya udah ada A, maka kita nggak tulis A ya, kita skip ya A-nya. Kemudian I sebelumnya udah ada? Belum ada, maka kita tulis I di sini. Nah, kalau belum ada kita lanjut ke R. R belum ada, kita tulis. Kemudian E belum ada, kita tulis. X juga belum ada, maka kita tulis. Kemudian A, karena A sudah muncul, maka kita skip. Ya. Kemudian M belum ada, maka kita tulis. Nah, P, L, E ini sebelumnya udah ada juga. P, L, sama E, maka kita nggak tulis. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Playfair XM. Oke. Nah, sampai sini bagaimana caranya kita untuk mengubah menjadi bentuk seperti ini? Nah, caranya adalah dari huruf yang sudah kita susun, kita tambahkan alfabet dari A sampai Z, kecuali huruf J ya, kecuali huruf J. Dengan catatan jangan pernah ada huruf yang sama, gitu. Nah, berarti kalau kita disuruh nambahin huruf A sampai Z, ada yang bisa membantu saya? A udah ada belum? Udah, Pak. Udah, berarti kita skip ya. Kemudian B udah ada belum? Belum. Belum, kita tulis B. C udah ada belum? Belum. Belum, C. Kemudian D udah ada? Belum. Belum. E udah ada? Udah, Pak. Udah, berarti kita skip ya. F udah ada belum? Udah, Pak. Udah. Terus G. Ya belum. G belum. Kemudian H. Belum. Belum. I. Udah, Pak. I udah. Kemudian J-nya kita skip. Kemudian kenapa J kita skip? Karena aturannya kita buang huruf J. Kemudian huruf K. K udah ada belum? Belum. Belum, kita tulis. L. Udah, Pak. L udah ya, berarti kita skip. M. Udah, Pak. M kita skip. Huruf N. N mana ada? Belum. Terus O. O udah ada belum? Belum. Belum. Kemudian P. Sudah, Pak. P sudah. Q. Belum. Iya belum. Terus R. Sudah, Pak. Sudah ada, kita skip. S. Udah ada belum? Belum. Belum, kita tulis. T. Belum. Belum, kita tulis. U. Sudah. U. U mana U? Belum, Pak.
Belum ya. Nah itu, ya itu harus pelan-pelan ya, konsisten ya. Kemudian V, udah ada belum? Belum. Belum. W? Belum, Pak. Belum. X? Udah ada, Sudah. X sudah, kita skip. Y? Sudah. Sudah, kita skip. Z? Belum. Belum, maka kita tulis. Nah, kita tinggal tulis saja play vire seperti ini. Kita 5 kali 5 ya. Play 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian turun vire 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita isi aja. Play vire X, M, B, C, D, G, H, K, N, O, Q, S, T, U, V, W, Z ya. Ini kita masukkan ke tabel seperti ini. Nah, ini adalah contoh tahapan step nomor 1. Oke, clear ya? Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman. Mau coba contoh atau langsung loncat dulu ke step 2? Gimana saya tawarkan? Boleh deh, Pak. Boleh apa ini? Step 2 atau contohnya lagi? Step 2, Pak. Step 2, oke. Yang penting ini udah clear ya. Intinya kalau kalian nemu huruf J, itu dibuang. Kalau misalkan kalian ada spasi juga digabung dulu, gitu. Oke? Nah, kemudian step 2 adalah melakukan enkripsi plain text dengan beberapa aturan ini. Kalau misalkan kalian nemu huruf J, ganti dengan huruf I. Ya, ini huruf I ya, bukan L ya, huruf I. I besar ya, karena J-nya J besar. Kemudian kita tulis plain text-nya dalam bentuk huruf pasangan. Nah, kalau kalian nemu pasangan huruf yang sama, kalian tambahkan huruf Z di tengahnya. Misal OO, berarti tambahkan huruf Z di tengahnya. Kalau ada hurufnya ganjil, total hurufnya ganjil, maka tambahkan huruf Z di akhir pesannya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Stam X gitu ya, saya tambahin ya. Stams gitu ya. Nah, biar enak ya. Nah, ini adalah contoh nih. Hide the goal in the tree stump. Kalian disuruh melakukan enkripsi ini menggunakan kunci ini tadi. Nah, caranya gimana? Nah, step 2 kita harus membuat huruf ini berpasangan dulu. HI kita buat pasangannya. DE, kemudian TH, kemudian EG ya, EG, kemudian OL, kemudian DI ya, DI, NT, HE, kemudian TR, kemudian EE. Nah, ini kita nemu EE ya. Karena ada double, maka E yang depan kita tambahkan Z. EZ ya. Nah, ini ditambahkan huruf Z di sini. Kemudian kita kita lanjutkan ke ES, TU, MP. Nah, di sini ada S sendirian nih. S sendirian caranya gimana? Kita tambahin huruf Z, gitu. Jadi kalau kalian nemu hurufnya ganjil, itu tambahin huruf Z sisanya. Ini tapi kita hapus dulu aja karena, secara perhitungan nggak ada huruf S terakhir. Oke. Nah, itu tadi contohnya aja. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Masih aman, Pak. Aman, oke. Kita lanjut ke step 3. Nah, ini adalah step enkripsinya. Jadi itu tadi setelah hurufnya digabung-gabung, kita buat berpasangan, kita lanjutkan ke enkripsi step nomor 3. Nah, untuk step yang nomor 3 ini, itu kita akan mencocokkan masing-masing pasangannya ke dalam tabel. Tabel 5 kali 5 tadi. Nah, kuncinya ada di sini nih, kunci dari mengerjakannya. Kalau kalian menemukan dua huruf yang berpasangan tadi, pada baris kunci ya, baris ya, sorry. Baris ya, baris itu adalah row ya. Jadi yang ke bawah itu, yang baris itu yang ke bawah. Kalau dia berada di baris yang sama, maka diganti dengan huruf di sebelah kanannya.
Oke, nanti contohnya ada. Kemudian kalau kalian menemukan dua huruf pada kolom yang sama, kolom itu yang ke kanan, yang turun ke bawah itu adalah kolom, maka diganti dengan huruf di bawahnya. Di bawahnya persis ya. Nah, itu yang aturan ke B. Aturan yang C, kalau dua-duanya itu tidak berada pada kolom atau baris yang sama, maka kalian bentuk bentuk kotak ya, bentuk kotak pada tabelnya tadi, di mana kalian akan mengganti dengan ujung huruf yang satunya. Ini yang C ini. Contoh untuk C kalau nggak ada contohnya pusing nih. Contoh gini, ada ini tadi ya kita sudah bikin plain text-nya, sudah kita kelompokkan H, I, D, E, T, H, E, G, dan seterusnya. Kita sudah memiliki kunci yang berada di step 1 tadi ya. Nah, ini step 1 tadi udah ada kuncinya. Kita lanjutin nih. Nah, kita akan melakukan enkripsi satu persatu untuk pasangan ini, H, I, D, E, dan seterusnya. Kita lanjut. Dari tabel ini, kita cari huruf H sama I. Huruf H ada di sini. Oke, ini sebentar. Nah, huruf H, kemudian huruf I. Dia ada di kolom dan baris yang sama? Bukan ya? Nah, karena bukan, maka kita membuat kotak yang melingkupi huruf I dan H. Kita buat kotak di mana kita menggunakan step nomor 3C ya. Kita buat kotak. Nah, huruf H diganti dengan ujung sudut satunya. Berarti huruf H diganti dengan huruf B. Huruf I diganti dengan huruf M. Seperti itu. Nah, contoh yang lain selanjutnya. Kemudian kita untuk pasangan DE. D sama E. Kebetulan ini berada di kolom yang sama. Kolom yang sama itu adalah step nomor 3B ya. Kolom yang sama. Maka kalau 3B mengatakan di kolom yang sama, dia diganti dengan huruf di bawahnya. Berarti huruf D diganti dengan huruf O. Huruf E diganti dengan huruf D ya. D diganti O, huruf E diganti huruf D. Seperti itu. Lagi, ada contoh lagi. Huruf T sama H. T dan H. Huruf T diganti dengan huruf Z. Huruf H diganti dengan huruf B ya. Gitu. Contoh lagi. E sama G. E sama G, dia bukan berada di kolom atau baris yang sama. E diganti dengan X, kita bikin kotak ya. E diganti X, G diganti huruf D. Ada contoh lain, L sama O sama L ya. Karena beda kolom, beda baris, kita bikin kotak seperti ini. O-nya diganti huruf N, bukan huruf A ya, tapi di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. O diganti N, L diganti A. Jadi yang ada di ujung satunya gitu. Nah, DI juga D diganti B, I diganti E, NT, N diganti K, T diganti U gitu ya, dan seterusnya. Contoh yang lain, nah kalau kalian nemu TU, berarti kalian menggunakan aturan 3A, karena dia berada pada baris yang sama atau pada row yang sama ya. T-nya diganti ke sebelah kanan adalah huruf U, U-nya diganti oleh huruf V. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah hasil cipher teksnya. Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada yang masih bingung? Gimana? Kok pada diam? Kalau diam itu bingung saya. Kalian ngerti atau enggak ini? Paham nggak? Ya, insya Allah Pak. Aman Pak. Insya Allah. Oke, gini. Kita kerjain bareng-bareng. Contoh ya. Contoh. Oke. Contoh, misal nih. Kuncinya adalah, misal kita pakai kunci, misal apa? Kuncinya tell you ya. Tell you misal. Sebentar. Biar gampang dan ada contoh J sama
mengganti huruf J ya. Mengganti huruf J, misal pakai jajan, gini. Oke. Nah, misal kuncinya adalah jajan. Maka karena ingat J dihapus dan huruf nggak boleh sama. Oke. Nah, maka kita bisa buat jajan J-nya dihapus, berarti tinggal AAN ya. AAN ya. Nah, karena secara aturan huruf nggak boleh sama, berarti di sini A-nya juga tinggal 1. A sama N. Nah, tinggal sisanya apa? Sisanya kita membuat urutan A sampai Z ya. Nah, kita langsung bikin tabelnya aja. A, N, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita buat tabel. A sama N. Berarti A udah ada belum? Udah, Pak. Berarti kita skip. B udah ada? Belum. B. Belum. C? Belum. C belum. D? Belum, Pak. Mantap. D. E? Belum, Pak. Belum. F? Belum juga, Pak. I? Langsung ya. G? Belum ada juga. I belum ada. Ingat-ingat J jangan ditulis. J-nya jangan ditulis. Berarti K? K belum ada. L? M? N udah ada? Udah ada. Terus O? P? Q? R? S? Sorry. T? U? V, W, X, Y, Z. Nah, ini adalah kuncinya. Tabel kunci ya. Nah, kemudian di soal misal plain text-nya adalah kita coba plain text yang ada huruf J-nya, ada huruf double-nya, dan juga ganjil. Kita coba aja. Berarti misal apa ya? Ada yang punya contoh katanya? Mengandung huruf J, mengandung huruf double, dan juga ganjil. Jangan panjang-panjang. Kita coba apa? Coba misal. Hello. Siapa? Hello. Joni. Ya, hello Joni. Ini berapa ini hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, misal hello Joni. Oke. Kita di sini plain text-nya kita ubah dulu menjadi berpasangan. E, L, LZ, Pak. Z. Sebentar gini aja. E, L, Z. Kemudian L, O, ya. Kemudian JO. J-nya diganti apa? J-nya diganti Diganti I. I, Pak. J-nya diganti I ya. I, O berarti ya. Kemudian N, I. Oke. Udah semua ya ini ya? Aman. Joni. E, L, Z, L, O, I, O, N, I. Oke, ini contoh. Tapi ini untung pas ini, belum ada tambahan Z yang di belakang karena hurufnya genap ya, karena kita tambahin huruf Z ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari sini kita lakukan enkripsi dengan kunci yang ada di sebelah kiri. Nah, ciphertext-nya apa? Kita cari H sama E. Nah, ini ya, dia berada di baris yang sama. Berarti hanya diganti huruf. Ada yang tahu? Diganti ke huruf sebelah kanannya. Kanan, Pak. Hanya diganti huruf I. Huruf I. I-nya diganti huruf F. F. Oke, paham ya? Karena dia ada di baris yang sama, diganti ke huruf sebelah kanannya.
Itu kalau enkripsi ya, kalau dekripsi dibalik ya, tinggal sebelah kirinya berarti. Kemudian L sama Z. L di sini, Z di sini. Kita buat kotak. Nah, L-nya diganti huruf P. P ya, diganti dengan ujung satunya. E-nya diganti huruf P, L-nya. Kemudian yang Z diganti huruf W. W. Oke, sip. Udah aman berarti. Kemudian LO. Nah, LO kebetulan ada di baris yang sama. Berarti diganti L-nya diganti huruf M. M, B. kemudian O-nya diganti huruf P. Karena dia ada di baris yang sama. Kemudian IO. I sama O. I-nya diganti huruf apa? Huruf H, Pak. Pak. Huruf H. P-nya diganti huruf O-nya diganti huruf P. Pak. P. Kemudian NI. Nah, ini N-nya diganti huruf D. Pak. D. Kemudian I-nya diganti huruf F. F. Oke. Paham ya? Gitu. Itu cara mengerjakannya. Jadi ini adalah ciphertextnya. IF, PW, MP, HP, DF. Itu. Untuk melakukan dekripsi, kebalikannya. Kalau dia ada di sebelah kanan itu untuk enkripsi, kalau dekripsi, tinggal dibalik aja. IF misal. I sama F. Nah, I sama F, berarti I-nya ke sebelah kiri adalah H, F-nya sebelah kiri adalah E. Berarti HE, gitu. Kebalikannya aja. Oke? Gitu. Kalau misalkan ini contohnya nggak ada yang kolom sama ya. Tadi ini cuma baris yang sama aja contohnya. Kebetulan nggak nemu kolom yang sama. Oke, ini adalah kolom, ini kolom, ini kolom, ini adalah baris. Baris, 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 baris. Gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan terakhir? Aman, Pak.